Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dogi ID di video part kedua, yaitu tentang data manipulation di bahasa pemrograman R atau R. Sebelumnya sudah saya rilis video part 1, teman-teman bisa cek untuk video tersebut. Dan memang saya sarankan teman-teman untuk cek video sebelumnya karena mungkin ada beberapa bagian tentang ilmu yang kemungkinan tidak bakal saya bahas di part kedua karena sudah di part 1. Baik, lalu untuk di bagian part 2 tentang data manipulation ini, apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari yaitu seperti berikut. Pada bagian bab 2 ini melingkupi tentang slicing. Slicing di sini nanti kita akan menggunakan fungsi slice, yaitu fungsinya untuk kegunaannya untuk mengambil baris dari suatu data frame. Lalu yang kedua ada filtering. Nah, di filtering ini nanti kita bakal memfilter bagaimana mengambil sebuah data baris maupun kolom di suatu data frame dengan nanti yang namanya yaitu sebuah logika atau logical. Logika di sini ada dua, yaitu ada logika comparison dan logika operator. Nah, apa saja nanti itu keduanya, logika comparison dan logika operator, itu akan nanti jelaskan. Lalu yang kedua ada dengan filtering kondisi. Ini mirip seperti function select di data manipulation di part 1 video sebelumnya. Lalu selanjutnya ada random number. Nanti di sini saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa mengambil sebuah baris atau sebuah data secara random. Dan ada juga kita akan menggunakan sebuah fungsi yang bernama random fraction. Nanti di sini kita akan mengambil fraksi. Fraksi itu pecahan dari suatu bilangan. Lalu yang terakhir kita akan belajar tentang ordering, yaitu bagaimana kita mengambil suatu urutan teratas dari suatu data frame. Begitu. Nah, sudah pasti untuk kebutuhan data manipulation kita butuh yang namanya fungsi. Nah, suatu fungsi ini berada di suatu paket. Maka untuk melakukan data manipulasi kita butuh install suatu paket yang nantinya akan mendukung kegiatan kita selanjutnya. Adapun yang paket yang kita butuhkan yaitu seperti ini. Yang pertama ada paket dplayer atau dplayer, ada tidyverse dan datasets. Nah, perintah pertama di sini yaitu untuk menginstal paket ini. Ini teman-teman bisa jalankan dengan cara blok atau pencet run di sini, klik run, atau dengan pilih baris mana yang mau di run, misal baris 14, langsung pencet Ctrl Enter. Kalau di Windows, kalau di Mac OS, Command Enter. Misal seperti ini. Nah, dia akan berjalan mencari namanya paket di player di CRAN. Nah, di sini paket sudah terinstall di sistem saya, di laptop saya. Lokasinya di sini. Nah, kalau teman-teman lihat, dia mengambil paketnya dari alamat ini, dari CRAN Studio. Dan mungkin teman-teman bertanya apa itu CRAN? CRAN di sini. CRAN ini adalah sebuah kumpulan paket-paket untuk bahasa R gitu. Jadi kalau teman-teman butuh paket yang kemudian nanti memang harus diinstal, itu biasanya kita kebanyakan ngambil dari CRAN karena memang ini yang resmi punya dari R. CRAN itu kepanjangannya Comprehensive R Archive Network. Lalu setelah diinstal sudah ada di komputer, kita bisa jalankan perintah library dengan nama paket yang kita inginkan atau dengan require. Ini keduanya sama, nggak ada perbedaan. Atau untuk memperhemat waktu, kita bisa install langsung sekaligus 3 paket ini, yaitu dengan cara install packages menggunakan vector C dalam kurung 3 paket ini, vector. Baik, setelah semua paket yang dibutuhkan sudah terinstall dan sudah di load ke dalam environment-nya R, kita bisa langsung masuk ke selanjutnya, yaitu menggunakan dataset. Karena data manipulasi tentu kita butuh sebuah dataset yang akan diolah. Begitu. Dan adapun dataset yang kita gunakan yaitu dataset dari paket ini, dataset yang mana isi dari dataset paket dataset ini ada dataset yang bernama iris. Nah, itu yang akan kita gunakan. Nah, ini adalah data yang akan kita gunakan. Ketika dataset library sudah dijalankan yang bagian ini,
Kalau kita lihat, kita jalankan perintah head iris seperti ini. Nah, terlihat datanya banyak. Atau kita bisa gunakan perintah view. Coba kita jalankan dulu yang perintah print. Nah, kalau perintah print dia akan mengeluarkan, menampilkan semua isi dari dataset iris di bagian konsol ini. Sedangkan dengan fungsi view dia akan membuka dataset iris di tab baru di sini. Coba saya jalankan. Oh, ternyata belum saya masukkan ini. Saya masukkan dulu pakai tidyverse. Oh ya, by the way, untuk pakai tidyverse ini sudah termasuk di player ya. Jadi di player ini sudah ada di dalam tidyverse. Nah, di sini sudah saya install, sudah masuk ke sistemnya R. Lalu kita coba lagi view. Nah, dia akan membuka di tab baru. Dan ini semua data-datanya tentang dataset iris. Baik, selanjutnya kita akan langsung terjun ke bahasan yang pertama, yaitu tadi di atas kita akan membahas tentang slicing. Nah, di sini sudah ada perintah fungsi slice, yaitu yang diambil dari data frame df, variable df. Nah, variable df kita dapat dari sini. Ini tinggal teman-teman jalankan saja. Nanti akan terbuat variable df. Nah, dia ada di sini. Kalau kita buka, ini berisi kolom-kolom tentang iris. Ada informasi, ini terdiri dari 150 baris dan 5 variabel atau 5 kolom. Baik. Nah, ini tentang fungsi slice. Slice di sini adalah fungsinya mengambil baris dengan range atau rentang yang ditentukan. Pada kasus ini kita akan mengambil baris 1 sampai 3 dari dataset iris. Kalau kita jalankan, hasilnya seperti ini. Dia mengambil 3 baris. Kalau kita lihat dataset iris di sini, hasilnya juga bakal persis sama, yaitu data 1 yaitu 51, di sini 51 dan seterusnya. Cara ini sebenarnya juga bisa kita akali dengan cara yang lain. Misalnya contoh dengan indexing. Seperti ini. Misalnya saya ambil sama seperti di atas, baris 1 sampai 3. Seperti ini. Oh iya, kurang koma. Nah, hasilnya sama. Kenapa saya kasih koma di sini? Karena rumusnya menggunakan bracket atau kurung tutup kotak dan buka kotak ini, yaitu di mana sebelum koma itu adalah baris, setelah koma adalah kolom. Misalnya lagi seperti ini. Jadi hanya mengambil 3 baris dari kolom kedua, yaitu sepal width. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu logical kriteria. Kenapa saya jelaskan logical kriteria di sini? Karena di awal tadi sebelumnya saya jelaskan bagaimana melakukan filtering. Ya, ada 2 filtering dengan filtering kondisi. Logical ini sangat penting nanti teman-teman untuk mencari data dengan kriteria tertentu gitu. Makanya kenapa disebut di sini yaitu logical kriteria. Sebelumnya juga saya sebutkan logical kriteria itu ada 2, logical comparison dan logical operator. Yang pertama kita bahas logical comparison dulu, atau logika perbandingan. Nah, di sini mungkin teman-teman beberapa sudah ada yang sedikit familiar seperti tanda-tanda ini. Nah, tanda-tanda ini adalah yang nanti mewakili kriteria yang akan digunakan di filtering. Misalnya teman-teman ingin memfilter baris mana yang punya nilai greater than atau lebih besar, ya, seperti ini greater than, lebih besar, kurang dari atau lebih kecil dari, itu lebih besar atau sama dengan, itu lebih kecil atau sama dengan, dan sebagainya. Lalu di sini ada tanda seru, yaitu berarti mencari data yang tidak sama dengan. Lalu ada kombinasi huruf dan karakter seperti ini, persen, in, persen, dimana nanti kalau untuk penjelasannya ini belum terlalu clear, tapi nanti akan saya jelaskan dengan cara baris kodenya, maka akan lebih kelihatan jelas. Untuk penjelasan simpelnya saja, ini berarti nanti kita akan mencari data yang ada di data ini.
yaitu ada juga fungsi ISNA untuk mencari apakah dalam data kita ada yang NA atau not available atau hilang gitu. Dan kebalikannya NA juga ada is not NA. Kita bisa mencari tahu data mana yang tidak hilang, mencari data atau mengekstrak semua data kecuali yang NA gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu ada logical operator. Logical operator ini istilahnya lebih tepatnya yaitu logika penyambung. Jadi misal teman-teman punya logika comparison mencari nilai yang lebih besar dari 5 gitu. Nah, bisa ditambahkan dengan logika operator, yaitu logika yang menyambung atau untuk menambahkan kembali dari logical comparison. Misal mencari nilai lebih besar dari 5 atau gunakan simbol lurus ini yang nilainya sama dengan misal menggunakan ini 5 gitu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya bisa jelaskan selanjutnya. Lalu juga ada operator N dengan simbol N seperti dan. Baik, selanjutnya akan saya masuk langsung ke bagian bahasan tentang filtering dengan logical kriteria, terutama logical comparison. Seperti ini. Nah, di sini sudah ada 3 baris kode yang dimana semua sudah terdapat fungsi filter. Nah, di dalam fungsi filter ini ada beberapa nama kolom, yaitu sepal length, sepal width, dan ada logical comparisonnya seperti ini, lebih besar, lebih kecil dari atau sama dengan, dan sebagainya, seperti bagian di atas ini. Pada baris kode pertama, yaitu kita ingin mencari dari variabel df kita yang berisi dataset iris, mencari di kolom sepal length yang mempunyai nilai lebih besar dari 7. Nah, kalau kita jalankan, kita run, terlihat semua kolom ini, kolom sepal length, nilainya di atas 7 semua. Dan otomatis yang belakang juga mengikuti. Lalu baris yang kedua, yaitu ada filter dan ada tanda koma di sini. Dia memfilter dari variabel df yang berisi dataset iris, yang dimana kolom sepal length-nya nilainya itu lebih besar dari 6,7 dan kolom sepal width-nya itu kurang dari atau sama dengan 3. Kalau kita jalankan seperti ini. Atau bisa kita ganti tanda koma ini dengan menggunakan logical operator seperti ini. Kita gunakan tanda N. Ini juga bisa dan hasilnya sama. Kita run. Nah, hasilnya juga bakal sama. Lalu yang ketiga, kita punya kondisi dengan menggunakan nama seperti ini. Jadi fungsi filter ini akan mencari di variabel df yang berisi dataset iris, yang dimana kolom sepal length-nya itu lebih besar dari 6,7 dan spesiesnya yaitu yang versicolor. Kalau kita run, nah terlihat semua sepal length itu kolomnya di sini nilainya lebih besar dari 6,7 dan spesiesnya pun semua versicolor. Dan kebetulan data yang versicolor, yang spesiesnya versicolor dan kolom sepal length-nya lebih besar dari 6,7 itu hanya 3 baris, hanya 3 data. Nah, di sini saya tambahkan 2 baris kode lagi. Di sini ada 3 kondisi. Misal ingin memfilter di variabel df yang berisi dataset iris, yang dimana kolom sepal length-nya lebih besar dari 6,7, kolom spesiesnya itu sama dengan versicolor, atau kolom spesiesnya yang virginica. Di sini ada 3 kondisi. Kalau kita run, fungsi ini akan mencari mana di antara kedua ini, versicolor atau virginica, yang nilainya 6,7. Jika ada, maka dimasukkan ke sini. Dan begini hasilnya. Dan baris kode ini bisa kita rubah dengan cara alternatif menggunakan operator ini yang sebelumnya saya jelaskan di sini. Baris ini dengan baris ini yaitu sama persis. Kalau teman-teman lihat, perbedaannya sebelumnya kita harus mendeklarasikan kolomnya satu-satu, yaitu spesies versicolor dan spesies virginica dengan logika operator, logika comparison OR.
Di sini kita gunakan logika comparisonnya yang in. Jadi cara bacanya yaitu kolom sepaleng akan mencari di mana kolom spesies, yaitu antara versicolor atau virginica yang mempunyai nilai 6,7. Jika dijalankan pun juga hasilnya akan sama. Ya, seperti ini. Nah, untuk mengecek apakah benar perintah pertama dengan perintah kedua ini sama, kita bisa gunakan fungsi identical untuk mengecek apakah dua operasi atau perintah baris kode ini sama. Misalnya ini saya copy, taruh di dalam ini. Lalu yang kedua ini. Lalu saya run. Nah, hasilnya true. Artinya sama. Kedua perintah ini dan ini sama. Nah, itu adalah bahasan tentang ambil baris berdasarkan logika kriteria. Lalu selanjutnya akan saya bahas, yaitu mencara filter baris di dalam baris. Maksudnya kita akan memfilter, menyaring suatu baris dengan kondisi di dalam baris itu sendiri. Nah, ini adalah bagian bahasan filter baris di dalam baris. Sebelum kita mulai, untuk kemudahan latihan ini, kita harus hapus kolom spesies dari data frame atau dataset iris. Dan setelah kita hapus, kita daftarkan ke variabel baru, yaitu df2. Perintahnya seperti ini. Jika teman-teman ingat, ini sudah dibahas di bagian part 1. Nah, saya jalankan. Kita lihat df2, apakah kolom spesiesnya sudah hilang. Nah, ternyata di sini kolom spesiesnya sudah tidak ada. Hanya tersisa 4 kolom. Baik, dengan begini kita lanjut ke baris selanjutnya, yaitu yang ini. Sesuai namanya, filter baris dalam baris. Nah, di sini ada perintah filter all. Filter all itu fungsinya apa? Yaitu filter all seperti sama dengan filter pada umumnya seperti ini. Namun filter all dia akan otomatis memfilter, menyaring semua baris yang ada di suatu dataset. Lalu di dalam fungsi filter all kita ada fungsi alvars. Nah, fungsi alvars ini yaitu kalau dalam bahasanya itu semua kolom. Jadi nanti cara membacanya yaitu memfilter semua data di variabel df2 yang berisi dataset iris dan semua kolom, yang mana di dalam kolom ini cari yang nilainya 2,4. Lalu di depan ini ada tanda titik. Tanda titik ini artinya semua baris. Untuk lebih agar tidak bingung, coba saya jalankan dulu. Nah, di sini terlihat yaitu keempat kolom ini kita perhatikan semua nilainya itu di atas 2,4. Jadi, pada baris yang pertama ini dia memfilter semua dataset, semua data yang dimana setiap kolom dan barisnya mempunyai nilai 2,4. Maksudnya misal kalau kita lihat di baris sebelumnya, nah kita harus mendeklarasikan kolom satu-satu. Jadi sebelumnya kita harus mendeklarasikan suatu kolom gitu. Misalnya maksudnya cari yang satu kolom yang nilainya 2,4. Nah, ketika pun kolom itu ditemukan ada yang nilainya 2,4, kolom yang lainnya pun tidak akan ikut. Nah, pada dengan kondisi seperti ini, yaitu dengan fungsi filter all dan alvars, itu mencari semua. Maksudnya mencari semua baris, semua kolom yang nilainya lebih besar dari 2,4. Nah, bisa dilihat di sini, semua kolom dan barisnya itu lebih besar dari 2,4. Lalu di baris kedua, yaitu ada fungsi anyvars di dalam fungsi filter all. Kalau kita run, lalu baris ketiga, yaitu ada kita juga mencoba filter di dalam baris dengan spesifik menggunakan vars dan start switch. Start switch ini sudah saya bahas di bagian part 1 di mana mencari kolom yang ada kata sepalnya. Lalu mencari semua baris dan kolom seperti di ini yang mana nilainya lebih besar dari 2,4. Kalau saya jalankan, nah dia spesifik. Dia akan mencari
dia kan hanya mengutamakan mencari kolom yang ada kata sepalnya. Di sini sepal. Nah, dia akan memprioritaskan kedua kolom yang ada kata sepalnya memiliki baris dan koloman nilainya yaitu 2,4. Seperti itu. Nah, setelah bahasan ini kita lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu untuk menghapus data yang hilang atau data yang ada NA-nya atau not available. Nah, karena data iris dia datanya tidak ada yang hilang, tidak ada yang NA, maka kita butuh membuat dataset baru atau data frame. Nah, di sini sudah saya tulis data frame dengan kolom-kolomnya dan value-nya. Itu ada kolom nama, namanya Andre, Bambang, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada saya masukkan nilai NA supaya nanti kita bisa praktek bagaimana mendeteksi, mencari, dan menghapus nilai NA. Saya simpan semua di variabel dataku. Ini tinggal saya run aja, Ctrl Enter. Nah, variabel dataku sudah terbuat. Kita lihat isinya di perintah print. Nah, seperti ini. Dia ada 4 data. Ya, ada kolom nama, umur, tinggi, menikah. Baik. Nah, langsung saja kita masuk bagaimana mencari data yang NA di data set ini. Nah, di sini sudah ada baris kode, yaitu variabel dataku, variabel yang berisi data ini. Dengan perintah fungsi filter isNA atau apakah ada NA di kolom tinggi. Jadi cara membaca baris ini adalah memfilter dari variabel dataku yang berisi data frame ini, apakah ada yang nilainya NA di kolom tinggi. Nah, kalau kita jalankan, oh ternyata ada, yaitu ada 2 data. Dan terlihat jelas di sini mana saja yang NA, yaitu baris 1 dan 2. Yang namanya Bambang dan Chandra ternyata tingginya tidak ada di NA, not available. Lalu bagaimana supaya data ini lebih enak dilihat? Kita hapus nilai yang NA ini. Caranya yaitu sama, tinggal tambahkan saja perintah tanda seru di depan isNA ini, isNA. Nah, seperti ini. Nah, kita jalankan. Nah, data yang tidak ada NA-nya itu ada 2. Itu yang bernama Andre Donita, tingginya ada. Gitu. Nah, setelah ini kita masuk ke pembahasan tentang random number atau pengambilan baris atau nomor secara acak. Baik, kita masuk ke pembahasan yaitu mengambil data secara acak atau secara random. Sebelum kita mengambil data secara acak, kita butuh deklarasikan sebuah fungsi dengan inputan nilai ini, yaitu setSheet. Apa itu setSheet? Kalau kita baca deskripsi setSheet, yaitu seperti ini. SetSheet. Nah, di sini terlihat setSheet yaitu sebuah fungsi yang dia membutuhkan inputan berupa integer vektor bertindak sebagai random number generator atau RNG. Maka dia membutuhkan inputan. Nah, dari inputan ini nanti akan diacak mana yang akan diambil. Nah, di sini saya berikan nilai 1, 2, 3, 4 yang mana nanti nilai ini akan diproses di baris ini. Kita bahas baris yang ini. Baris ini menggunakan fungsi sample n. Sample n di sini yaitu dia butuh inputan sebuah integer 5 dan inputan data frame. Nah, kita punya data frame yaitu df yang berisi dataset iris. Data frame dataset intinya sama. Lalu ada argumen replace false. Argumen replace ini di set ke false supaya dia tidak terjadi perulangan data. Maksudnya bagaimana? Itu nanti saya jelaskan. Ini coba kita running dulu. Seperti berikut. Nah, di sini, fungsi sample n ini dia mencari secara acak sebanyak 5 data di variabel df tanpa ada yang berulang. Kalau kita lihat hasilnya, datanya di sini tidak ada yang berulang. Setiap barisnya, misal nilai
dari kolom sepaleng sampai spesies, dia nilainya tidak ada yang berulang, berbeda semua. 54, 37, 1,5, 0,2, dan begitupun semua seterusnya. Nah, kembali lagi tadi saya jelaskan maksudnya replace ini seperti apa. Contohnya seperti ini. Di sini saya sudah tulis 2 baris kode, ya, di mana setiap kode ini menyimpan 3 nilai, yaitu 253. Size-nya itu 3 karena ada 3 inputan. Nah, yang satu replace-nya saya taruh ke set ke false, yang satunya ke true. 2 baris kode ini sama, hanya replace-nya yang berbeda. Coba kita jalankan dua-duanya. Nah, dari output ini teman-teman bisa lihat dan paham. Replace ini di set ke false, maka otomatis dia akan menghapus perulangan. Misalnya kita punya inputan 253, maka dari itu dia mengambil datanya tidak ada yang berulang, 532. Tapi ketika replace diberikan nilai true, maka perulangan itu dibiarkan atau dibolehkan. Maka dari itu kita lihat ada perulangan, yaitu di nilai 535 seperti itu. Nah, kenapa saya set replace-nya ke false supaya tidak ada perulangan di bagian hasil ini. Begitu. Lalu yang kedua ada ini, sample frag. Sample frag ini yaitu mengambil pecahan. Kalau dia di set ke 0,05, dia berarti mencari persen. Berarti cara bacanya yaitu fungsi sample frag, dia ingin mengambil sebanyak data 5% secara acak di variabel df. Kita run ya, seperti ini. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan ini, ordering, terutama yang bagian top. Maksudnya kita mengambil order baris suatu dataset, yaitu yang teratas, yang top. Ini adalah baris kode yang sudah saya tulis. Nah, di sini ada fungsi top n. Maksudnya dia ingin mencari baris keberapa sampai keberapa dari urutan ke atas. Maksudnya, misalnya di sini kita ada dataset, berarti fungsi ini akan mengambil 5 baris data teratas, kolom sepaleng. Kalau kita jalankan, nah dia mengambil hasilnya yaitu urutan 5 data teratas yang nilainya terbesar. Nah, kalau kita lihat hasilnya di kolom sepaleng, dia mengambil urutan 5 data teratas. Lalu yang kedua ada group by. Ada group by function. Nah, maksud group by di sini adalah hasil dari seluruh ini akan digrupkan atau dikelompokkan berdasarkan spesiesnya. Lalu ada juga sama mencari 5 data teratas berdasarkan kolom sepaleng. Kalau kita jalankan seperti ini. Nah, kita bisa lihat hasilnya bahwa semua spesies ini dikelompokkan karena kita sudah mendeklarasikan group by, dikelompokkan berdasarkan spesies. Maka semua data, setiap 5 data teratas itu dikelompokkan berdasarkan spesiesnya, yaitu Setosa, versicolor, dan virginica, yang mana semuanya berjumlah 5, dan 5 ini adalah data teratas di setiap spesiesnya, yaitu misal versicolor data teratasnya di kolom sepaleng yaitu 7, maka diambil nilai 7. Begitu. Nah, baik teman-teman, di sini sudah selesai untuk pembahasan bagian data manipulation part 2. Kita sudah bahas banyak tadi, mulai dari slicing, filtering dengan kondisi. Kita sudah belajar tentang logical kriteria, yaitu logical comparison, lalu logical operator, ada random number juga, dan set sheet, random fraction, dan ordering yang terakhir tadi. Nah, dari sini tentu saya sarankan teman-teman untuk coba berlatih sendiri dengan dataset yang berbeda supaya mungkin lebih cepat belajarnya. Dan jika mungkin teman ada pertanyaan, ya bisa taruh di kolom komentar, nanti saya coba sebisa mungkin untuk menjawab. Seperti itu. Baik, sampai di sini. Sampai jumpa nanti di video selanjutnya, di part selanjutnya. Saya dari Duka Edi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.